Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun kalian semua berada. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan dan berbagi ilmu tentang bacaan surat Al-Fatihah. Mengingat apa? Bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu surat penting ya, termasuk di dalam sholat kita yang menentukan kesempurnaan sholat kita. Manakala Al-Fatihahnya bagus, benar, insya Allah sholat kita juga akan lebih sempurna. Demikian. Jadi sekarang kita awali dengan bacaan yang pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat 1 ya, seperti yang kita ketahui ini adalah ayat 1 ya. Walaupun mungkin ada sebagian yang berpendapat bahwa ayat 1-nya adalah Alhamdulillah. Namun ya, dalam mazhab kita pakai yang Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bacanya yang pertama seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana bacaan dari kita ini yang sering salah. Yang pertama, antara sin dan mim ini biasanya ini dimasuki huruf E ya. Maksudnya seperti apa? Begini. Bismillah, bismillah, ini ada E-nya di situ. Bismillah itu loh. Itu yang juga terkadang masih mungkin latah atau bagaimana, tapi ada yang mengucapkan seperti itu. Jadi mulai sekarang jangan sampai ada huruf E di sini. Ini harus murni sin dan kemudian mim. Sinnya mati. Bismil ya, bismil, E-nya enggak. Bismil, bismillah, bismil. Nah, kalau bisa ini jangan sampai terputus ya, tetap mengalir ya. Bismillah, nah, kalau supaya mengalir ya, S-nya itu coba didesiskan ya, jangan tegas dipotong. Nah, itu jangan, tapi didesiskan. Tapi nggak usah terlalu panjang ya, hanya sekira-kira saja supaya tidak putus dengan huruf mim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang terbiasa kadang juga masih salah ada di mim ini. Ini kadang dibaca dua ketuk atau dua harokat panjang ya. Maksud saya seperti itu. Jadi kadang dibaca begini. Bismillah, lah, milah, ini salah. Jadi karena ini yang benar, ini nggak ada tanda mat, nggak ada tanda panjang sama sekali. Berarti ketika ini nanti dibaca mi, nah, karena di depannya di sini ada lam jalalah ya, yang ditasdid ini otomatis nanti langsung ditekan ya di huruf lamnya. Jadi seperti ini. Bismillah, langsung millah lah. Jadi millah, nggak ada kesempatan minya panjang, nggak ada. Millah ya. Lah, ketika mengucapkan la ini juga jangan sampai terlalu panjang. Dikarenakan la di sini ya, ini hanya sepanjang dua harokat saja atau dua ketukan saja. Jadi sama dengan mat tabi'i ya, sama dengan mat tabi'i. Jadi kalau dibaca terlalu panjang 3 atau 4 nanti malah salah. Nah, itu malah salah ya. Jadi ini dua ketukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi di sininya sudah kita benahi. Ini hanya dua ketuk. Kemudian hinya ini juga kadang juga panjang
Nah, ini juga jelas salah karena hi di sini juga tidak ada tanda mat apapun, tidak ada. Nah, terlebih lagi nanti dilanjutkan dengan masuk ke atau langsung ditekan ke huruf ro, ya, ke huruf ro. Jadi langsung hir, ya, nanti langsung hir ini, ya, masuk di sini. Jadi nggak boleh ini dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah. Hir langsung, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung hirrah. Nah, roh, ya, roh ini. Meskipun kita orang Indonesia yang secara umum itu kita mengucapkan R itu memang paling pinter, tapi ini juga jangan diucapkan R-nya itu sangat jelas getarannya R gitu ya. Hirrah itu malah tidak benar. Jadi R-nya itu ya getarannya mungkin 2 sampai maksimal 3 saja. Maksimal 3. Itu aja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu aja, ya. Irrahman. Manya ini juga tidak boleh terlalu panjang. Ini sama dengan lam jalalah di sini tadi. Ya, hanya 2 harokat atau 2 ketukan saja. Rahmanirrahim. Nah, ni, ya, rahmani. Ya, ini juga pendek karena nanti langsung masuk ke ini, ditekan di huruf ro. Nah, pertanyaannya sekarang, di sini ada alif lam ro, di sini ada alif lam ro juga. Kenapa alif lamnya, ya, di sini kok tidak dibaca semuanya? Semuanya langsung masuk ke huruf yang ditasdid. Ya, ini juga masuk huruf yang ditasdid. Kenapa? Karena jawabannya secara ilmu tajwid, alif lam ro ini adalah masuk tergolong alif lam syamsiyah namanya, ya. Ini juga alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu tidak terbaca atau dilewati, ya, atau diabaikan. Jadi kita langsung masuk ke huruf berikutnya. Kemudian nanti nyampe ke him, ya. Ini ada kasroh yang bertemu dengan ya yang disukun. Ini kan mat tabi'i berarti. Lah, ketika mat tabi'i bertemu suatu huruf yang kemudian di situ adalah mengakhiri bacaan kita, ya, mat tabi'i bertemu suatu huruf kemudian mengakhiri dari bacaan kita dalam satu ayat itu, ya, itu disebut berarti mat tabi'i ini telah mati atau mat tabi'i yang diwakofkan. Maka hukum tajwidnya adalah menjadi mat arid lisyukun. Ya, menjadi apa? Mat arid lisyukun. Mat arid lisyukun itu cara bacanya adalah dibaca panjang, bisa memilih antara 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Ya, 2, 4, ataupun 6. Nah, nanti konsekuensinya kalau kita ini mat arid lisukunnya ini misalnya kita baca 2, nanti ya yang bawah-bawah mat arid lisukunnya ya kita baca 2. Kalau kita baca 4, nanti yang bawah-bawah juga kita baca 4. Ya, saya kira mudah untuk bisa dipahami. Jadi secara lengkap ini saya baca. Sekarang misalnya ini saya kasih misalnya bacaan 4, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu 4. Ya, segitu, ya. Kalau 2 misalnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup pendek, ya, seperti itu. Ada yang perlu saya tambahkan, tadi ada yang kelewat, ya. Ini cara pelafalan dari ha, ya. Ha, biar tidak salah. Jadi ha itu betul-betul bersih, ya, nyaring betul, ya, haknya. Jangan sampai ada suara-suara seraknya. Ha. Jadi murni ha, ya, tapi bukan ha,
ya, jangan sampai salah. Ya, ini bersih. Rahmanirrahim. Ya, itu aja ya. Evaluasi saya untuk di ha, jangan sampai ha salah, kalau kha juga salah. Misalnya salah, roh salah, rahmanirrahim, harus bersih. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan di ayat yang kedua, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ya. Ini sekarang kita coba evaluasi biasanya di mana kekurangan atau kekurang sempurnaan dari bacaan-bacaan kita. Yang pertama ini yang saya evaluasi adalah di ini tanda sukun ya, tanda sukun yang ada ini berarti lam, kemudian mem disukun ya, kemudian lam lagi disukun. Kekurangannya apa? Seringkali huruf yang disukun ini dibaca mantul ya, dibaca mantul. Jadi yang benar ini tidak boleh mantul ya. Mantul misalnya seperti apa, begini, alhamdu ya, alhamdu. Ini maham, L-nya mantul, mem-nya mantul ya. Yang benar ini tidak boleh mantul ya. Alhamdulillahi rabbnya, ini tidak mantul ya, memnya itu nggak mantul, lamnya juga nggak mantul. Nah, cara agar lam ini tidak mantul, mem ini tidak mantul adalah caranya jangan sampai dilepas dulu. Ketika mengucapkan lam ya, Allah, kan ujung lidah kita berada di belakang gigi seri ya, bagian atas. Jangan dilepaskan dulu, lidahnya tetap di situ sebelum kita masuk kemudian ke huruf H ya. Memnya juga demikian, tetap mengatup bibirnya sebelum kita langsung masuk ke huruf dal. Jangan dibuka dulu, nanti kalau dibuka akan mantul. Kalau dibuka mantul nanti. Langsung masuk ke dal. Alhamdulillah, ini nggak mantul. Hamdu langsung nggak mantul karena kita tutup dulu ya, seperti itu ya. Jadi jangan pula ya kita ini dipatah-patah ya. Alhamdu, ini juga nggak benar ya, karena sifat bacaan atau huruf ini tawasud ya, artinya dia mengalir ya, tidak terputus-putus. Jadi alhamdulillah ya, seperti itu. Nah, setelah alhamdu ya, alhamdu ini lillah, linya ini juga jangan sampai dibaca panjang. Alhamdulillah, ini juga salah. Ini harus pendek dan langsung ditekan di huruf lam berikutnya, di lam jalalah ini ya. Alhamdulillah ya, lah ini cukup 2 ketuk saja, lahi. Nah, jangan sampai terlalu panjang. Kalau panjang 3-4 juga salah. Rabbil alamin, tadi kita sudah sepakat ini dibaca 4 harokat karena ini juga sama dengan yang pertama ini ya, adalah mad arid lis sukun. Kemudian ainnya di sini dibaca 2 ketuk saja. Sedangkan alif lam ya, kalau yang atas ini tadi tidak dibaca atau diabaikan, di sini terbaca. Hirobil, bil ini mati di lam. Nah, mati di lam ini berarti lam ini atau alif lam ini disebut sebagai alif lam qamariyah. Sehingga di sini dibaca. Kalau yang tak terbaca tadi disebut sebagai alif lam samsiyah. Ya, itu. Jadi coba kita baca dari sini.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ininya panjangnya 2, ininya kita buat 4 ya, karena sama dengan yang atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu ya. Ya, sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, saya ulang bacaannya. Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang kita coba cek ya, kita evaluasi bacaan kita dari ayat yang ketiga ini. Yang pertama ada di sini ya, ada alif dan lam. Di sini alif kita baca A ya, kita kasih, padahal ini kan tidak ada ini ya. Ar-Rahmanir Rahim ini kan, Ar-Rahmanir Rahim ini kan A-nya kan tidak ada fathahnya. Tapi kenapa kita baca A? Nah, ini perlu saya kasih tahu. Sebenarnya di alif ini di sini ada hamzah ya, ada hamzah wasol ya. Yang mana kalau hamzah wasol ini aslinya, kalau menurut kaidahnya, kalau dia bertemu dengan huruf lam ya, maka dia dibaca atau diharokati fathah ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti untuk pembahasan khusus tentang hamzah wasol ini ada pembahasannya tersendiri. Jadi ini di harokati fathah ya. Jadi masuk langsung ke ro ya, ke ro. Kenapa ini langsung masuk ke ro? Karena ini di sini ada tasdidnya juga, sehingga kita langsung masuk menekan ke huruf yang ditasdid ya. Jadi ar-roh langsung ya, bukan al-roh tapi ar-roh langsung di ro-nya ya. Itu ya, ini kita baca juga 4 ketukan, disamakan dengan ini, disamakan dengan ini, 4 ketukan atau 4 harokat ya, disamakan karena ini juga mad arid lis sukun. Ar-Rahmanir Rahim ya. Jadi ini rohnya ya, hak juga hati-hati, ini juga harus benar-benar bersih ya. Supaya bersih ini usahakan ketika hak keluarkan dari tenggorokan kita angin yang cukup ya, yang cukup. Keluarkan angin yang cukup ya. Ar-Rah ya, biar bersih. Rah ya, yang cukup. Manir Rahim ya. Seperti itu. Ar-Rahmani, ninya juga jangan sampai panjang. Ar-Rahmani ya, ninya langsung masuk juga, ditekan di huruf ro ya, karena di sini juga ada alif lamnya. Ini adalah alif lam syamsiyah, artinya dia diabaikan, langsung masuk ke ro-nya sini. Ar-Rahmanir Rahim, sekitar 4 ketuk ya, atau 4 harokat. Maliki yaumiddin, 4 ketuk ya, ini juga sama ya. Ya. Untuk ini ya, untuk ini kita tahu ya, ini ada fathah yang berdiri. Jangan sampai ini dibaca misalnya ya, Maliki yaumiddin ya. Nah, jadi seperti itu. Ini dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ya, yang di sini yau ya, yau ini jangan salah. Yau ini jangan sampai dibaca o ya, tapi dibaca u, yau ya. Ya. Maliki yaumid u ya, yaumiddin. Jangan sampai Maliki yaumiddin ya.
Maliki yaumiddin. Ya, di sini mi-nya juga pendek, ya, mi-nya pendek karena nanti langsung masuk menekan ke huruf dal. Ya, Maliki yaumiddin. Nah, ini juga mad arid li sukun seperti di him, seperti di yang kedua, yang ketiga sama. Di ayat 2, 3 sama. Ini panjangnya kita samakan 4 harokat tadi ya. Nanti kalau mau pilih 2 ya sejak awal, dari awal sudah 2. Pilih 6 pewanjang juga kita pilih 6 semuanya. Ya itu. Terus ini sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya. Ininya yang pertama yang harus kita evaluasi di ayat yang kelima ini. Di kalimat iya ini biasanya tidak ada tekanan, ya. Cuma iya karena ya iya ya. Tapi ini harus benar-benar ditekan karena di sini ada tasdid. Iya sehingga ada tekanan ya. Iya karena budu ya. Di sini ada tekanan betul. Nanti di sini juga sama. Ya, ya yang juga ditasdid, ini ya juga ditasdid. Iyyaka na'budu wa iya ya juga ditekan di sini. Iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka ya, na ya. Ininya na. Ini harus benar-benar ain ya, dipangkal tenggorokan ya. Na budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai salah melafadzkan ain. Ini yang betul-betul jelas ain. Jangan sampai jadi a ya. Jangan sampai. Kalau yang salah ya ininya juga tidak ditahan, tidak ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah. Yang benar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk di yang ayat ke-6. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, hak ya. Hak ini ya kita ya, hak ini keluar dari pangkal tenggorokan ya toh. Tapi nggak usah yang sangat dalam, dari dada yang paling dalam. Misalnya nggak usah ya. Cukup biasa saja. Dinas ya, sudah cukup, itu sudah bagus ya. Dinas ya, jadi di tenggorokan yang pangkal, tapi nggak usah sampai dada yang dalam ya. Dinas nunnya na ini juga tidak panjang ya. Dinas lah ini salah ya. Yang benar ini langsung kita masuk menekan di huruf short ya, short ya. Ini juga tidak sama dengan sin, tidak sama dengan shin ya. Ini short ya, mulutnya lebih meruncing ya, lebih meruncing. Ihdinas itu ihdinas shiratal ya. Ini cukup 2 saja ketukannya, hanya dengan alif. Shira itu berarti 2 harokat. Kalau shiratal lah itu berarti 1 harokat. Shira 2. Tal mustaqim. Nah ini mustaqim harus jelas, ini qaf ya, bukan kaf ya.
mustaqim. Ya, qa ya, qi ya. Itu. Ihdinas ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, seperti itu. Tadi ini sepakat kita baca empat harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, segitu. Nah, sekarang lanjut di ayat yang terakhir, yang ke-7 ya. Syira ya, shotnya ya, kita pakai mulutnya agak agak meruncing bibirnya. Syiratal ladzi ya, syiratal ladzi lah. Syiratal ladzi, ini dua, ladzi ini dua harokat karena mat tabi'i. Syiratal ladzina nah ini pertama an ya, an, setelah itu am pakai ain. Pertama pakai an, pakai a biasa, sekarang pakai ain. An am. Nah, ini biasanya kesalahannya kedua-duanya ini biasanya an am, nah, a semua bukan ain, semuanya alif ya. Ataupun kadang yang salah itu diucapkan pakai mim. Syiratal ladzina am. Nah, ini malah salah besar ya. Jadi ini yang benar syiratal ladzina an'amta ya, an'amta alaihim. Nah, ini nanti kita upayakan ya. Kita upayakan, kalau kita mampu, kita upayakan. Ini kan di sini ada tanda wakof berupa lam alif ya. Ini sebenarnya kita tidak boleh berhenti ya, tidak boleh berhenti. Ini nanti kita upayakan lanjut ya. Coba diperhatikan. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub ya, ghairil maghdub. Salah itu ya. Yang benar ini tidak boleh mantul. Ini kebanyakan saya evaluasi, ini banyak yang mantul ya. Ghairil maghdub ya, segitu saja. Jangan sampai dipantulkan. Ghairil maghdubi alaihim walad. Di sini. Yang di kalimat terakhir ini walad ya. Ini terkadang sering kita jumpai mereka mengucapkan ya, yang masih belum sempurna itu diucapkan dengan wala ketemu ba, sehingga walab ya, walab dolin ya. Ini jelas salah ya, karena di sini ba-nya tidak ada ya, huruf ba tidak ada. Jadi langsung kita masuk ke wala, masuk ke huruf dot ya. Huruf dot ini dibunyikan dengan mengangkat lidah kita dari ujung sampai pangkal ya ke langit-langit ya, mengangkat lidah kita dari ujung sampai pangkal ke langit-langit. Waladol. Nah, ya di sini ada hentakan ya. Dol. Nah, ini dihentak di sini. Lin. Kita pakai 4 lagi ya. Pakai 4 lagi di yang terakhir ini sama yang lain tadi. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 4 saja. Dolin. L-nya cepat dilepas juga ya. L-nya cepat dilepas. Kalau nggak cepat dilepas ya, nanti sampai malah jadinya dengung nanti ya, berubah malah jadi dengung. Ya. Saya ulang dari sini. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, saya ulang sekali lagi.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ibarat pepatah, di atas langit masih ada langit, ya. Jadi artinya apabila saya membagikan ilmu kepada sahabat-sahabat sekalian, bukan berarti saya sudah yang terbaik, ya, karena masih ada yang jauh lebih baik dari saya. Oleh karena itu, mohon untuk bisa dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.